Santunan yatim piatu disampaikan oleh Bapak Sekretariat Jam, Kepala PKM dan Bapak Dandamil dalam rangka suksesi launching inovasi Kampung Cerdik di Kecamatan Silir Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Kamil beserta anggota, teman-teman dari Babin Kamtibmas, kemudian Pak Dokter beserta jajarannya, Pak Kepala Desa, PKK, Kecamatan dan PLK Desa, kemudian LKB, teman-teman perangkat, kader, dan para Toga dan Thomas, dan pendamping PKH dan pendamping desa. Alhamdulillah wa syukurillah ila nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah ma'afah. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan launching inovasi Kampung Cerdik secara serentak di 25 kecamatan. Adapun secara umum bahwa Kampung Cerdik ini bertujuan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam rangka penanggulangan penyakit tidak menular. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Kampung Cerdik ini bukan hanya istilah cerdik pandai, namun cerdik ini ada singkatannya, antara lain yaitu C-nya cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin beraktivitas, D-nya diet seimbang, I istirahat cukup, dan yang K adalah kelola stres. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kaitan dengan Kampung Cerdik ini bukan hanya screening saja, namun ada pengobatan hipertensi dan diabetes. Sedangkan indikator penyakit tidak menular ada 10, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa setiap keluarga berpartisipasi aktif memeriksakan kesehatannya secara rutin ke Posbindu PTN. Posbindu adalah pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Yang kedua, seluruh anggota keluarga bebas asap rokok. Yang nomor 3, menyediakan tempat khusus untuk merokok di lingkungan Kampung Cerdik atau ruang terbuka yang langsung berhubungan dengan udara sehingga sirkulasi dapat berjalan dengan baik, terpisah dari gedung atau rumah, jauh dari orang yang beraktivitas. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik atau senam minimal 1 bulan sekali. Kemudian yang kelima, anggota keluarga mengkonsumsi sayur dan buah. Kemudian yang keenam,
keluarga aktif dalam kegiatan sosial. Yang ketujuh, penderita hipertensi atau darah tinggi dan kencing manis atau DM, diabetes mellitus, berobat secara teratur. Kemudian yang kedelapan, pelaksana posbindu PTM dapat diselenggarakan dalam sebulan sekali. Bila diperlukan dapat lebih dari 1 kali dalam sebulan. Yang kesembilan, hari, waktu, dan tempat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat. Yang ke-10, pelaksanaan kegiatan posbindu PTM dilaksanakan idealnya dengan 5 tahapan pelayanan dengan sistem 5 meja, namun dalam kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa lonceng inovasi Kampung Cerdik ini di Kecamatan Siliragung yang pertama adalah Desa Kesilir, Dusun Sumber Bening, RW 02. Yang kedua, Desa Balurejo, Dusun Senikolor, RT 03, RW 07. Yang ketiga, Desa Buluwagung, Dusun Purwosari, RW 01. Yang keempat, Desa Senikorjo, Dusun Cilir Kumbang, RW 02. Yang terakhir, yang kelima, Desa Siliragung, Dusun Tegal Warga, RW 01. Bapak Ibu, bahwa kegiatan Kampung Cerdik ini harus dilaksanakan secara kolaborasi bersama-sama. Ini semuanya dalam rangka untuk menyehatkan keluarga, terutama lagi bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita ini terbelenggu oleh hal-hal yang tidak menyehatkan. Oleh karenanya kolaborasi itu penting, baik dari kami, TNI Polri, dari kesehatan, perangkat desa, dan semua warga. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Banyuwangi ini melalui Dinas Kependudukan telah memprogramkan untuk warga masyarakatnya segera mendownload aplikasi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Nah, ini monggo selepas kegiatan ini panjenengan bisa datang langsung ke tempat pelayanan di kecamatan ini untuk download sekaligus mendaftarkan. Karena harus punya HP Android, memasukkan NIK atau NIK, kemudian ada selfie juga, dan nanti akan dipandu oleh operator di kecamatan sehingga panjenengan punya aplikasi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Panjenengan kehilangan KTP, nggak usah repot, di IKD itu ada, data keluarga panjenengan ada. Jadi bagi Bapak Ibu yang kehilangan KTP, nggak usah terus repot-repot untuk mengurus kembali. Cukup dibuka aplikasi IKD itu akan muncul KTP pun panjenengan. Apakah itu berlaku di perbankan? Berlaku. Panjenengan tinggal membagikan, kalau dibutuhkan ke bank, dibagikan melalui bahasa bisa ke bank yang panjenengan datangi. Kemudian yang berikutnya,
kami mohon dengan hormat kerjasamanya bahwa panjenengan untuk mendownload aplikasi Smart Kampung. Di sana banyak sekali aplikasi yang kegunaannya juga bagi panjenengan. Kaitan dengan pelayanan semuanya ada di sana. Sehingga panjenengan tidak perlu datang ke desa, datang ke kecamatan, cukup menggunakan aplikasi Smart Kampung. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Yang kami hormati Bapak Sekda Kecamatan Siratu, Bapak Dan Ramil, Kapolsek Siratu ada yang mewakili, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili di seluruh Kecamatan Siratu, Ibu tim penggerak PKK Kecamatan Siratu, kemudian Bapak Babin Kamtipnas Kecamatan Siratu, juga Bapak Babinsa, kemudian Bapak Kepala Dusun yang pada kesempatan ini memang sengaja kami hadirkan terkait dengan kegiatan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Siratu, kemudian juga Bapak Ibu sekalian dari segala instansi yang ada di Kecamatan Siratu, kemudian ibu-ibu kader dari 5 desa yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kecamatan Siratu. Alhamdulillah hari ini kita sekalian bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat di acara pada pagi hari ini, yaitu serangkaian acara kita mengikuti secara virtual ya, Musrembang Cup yang hari ini kebetulan berbarengan acaranya dengan kegiatan launching ya, Kampung Tertib se-Kabupaten Banyuwangi dari 25 kecamatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Secam. Ya. Sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih ya atas dukungan ya dari semua pihak, dari teman-teman Ibu Kesmas Siratu, kemudian juga rekan-rekan dari Kecamatan Siratu yang sudah berupaya keras sehingga alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, untuk di tingkat kecamatan hari ini memang fokus kita adalah di launching Kampung Cerdik. Dan sudah disampaikan oleh Bapak Sekda tadi bahwa yang perlu digarisbawahi di sini bahwa launching Kampung Cerdik ini atau pelaksanaan Kampung Cerdik ini dimaksudkan adalah pertama adalah tadi sudah disampaikan bahwa tujuannya sudah jelas, jadi untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit tidak menular atau PTM. Apa saja itu nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian yang kedua tujuannya adalah yang penting meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, ini yang paling penting, budaya dan ekonomi juga akibat dari penyakit tidak menular maksud kami yang mungkin tidak disadari. Nanti pada saatnya tiba-tiba itu datang menghampiri kita. Kemudian juga yang paling penting ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
Jadi kaitannya untuk mencegah faktor risiko yang mempengaruhi munculnya penyakit tidak menular. Nah, ini yang paling penting. Nah, untuk penyakit tidak menular itu apa saja? Nah, kenapa kok dianggap serius banget sampai ada acara launching segala macam? Nah, sasaran kegiatan kita nanti ini adalah sesuai dengan amanah dari Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020. Ya. Sasarannya diharapkan nanti bahwa seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu harus ada namanya kampung cerdik yang sasarannya adalah masyarakat usia 15 tahun ke atas. Jadi 15 tahun ke atas. Ya. Kemudian wilayahnya nanti diharapkan setiap dusun. Ya, setiap dusun kedepannya nanti akan dibentuk pos-pos atau kampung cerdik. Ya, dari proses sekarang ini, hari ini kita baru melaunching 5 dusun. Yang kemarin kita sudah koordinasi dengan semua kepala desa. Terima kasih. Jadi ditunjuk perwakilan dari masing-masing dusun seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Bapak Ibu sekalian, penyakit tidak menular ini trennya dari waktu ke waktu, ya. Ini semakin mengkhawatirkan, ya, karena angka kejadiannya semakin tinggi. Apa saja yang masuk di kategori penyakit tidak menular? Jadi kalau kita melihat data, ya, jadi data, kalau kita sudah bicara data ini sudah bisa dipertanggungjawabkan dari riset kesehatan, ya, yang dilakukan tahun 2018 terakhir. Jadi kalau kita amati perkembangan selama 5 tahun, jadi mulai 2013 sampai 2019, ya, ternyata penyakit tidak menular. Nah, ini ada kecenderungan untuk naik. Nah, naiknya lumayan tinggi. Ya. Penyakit stroke itu tidak menular. Ya, jadi misalkan saya bisa menularkan ke Pak Sekda, tidak bisa. Tidak menular. Beda dengan penyakit TBC, itu menular. Nah, penyakit TBC, penyakit COVID kemarin, yang alhamdulillah ini sudah mulai terkendali, itu termasuk penyakit menular. Tapi yang ini harus diwaspadai. Ya, stroke itu naik dari 7% menjadi 10,9%. Bisa dibayangkan nggak? 15 tahun ke atas. Jadi di hampir 11, ya. Jadi di antara 11 orang, nah, satu kecenderungan untuk terkena stroke. Prevalensinya agak kejadian. Kemudian untuk penyakit diabetes atau kencing manis, nah, ini memang betul dari tahun ke tahun selalu naik, ya. Jadi selama kurun waktu 5 tahun itu ada kenaikan dari 6,5% menjadi 8,5% di tahun 2018. Mungkin sekarang sudah naik. Artinya apa? 8,5%. Di antara misalkan 100 orang, kalau dicek kadar gulanya, ya kurang lebih 8%. Gula darahnya sudah 9. Di antara 100 itu ada 8 atau 9 orang yang menderita diabetes. Nah, kemudian yang paling fantastis, ya, yang paling fantastis adalah munculnya atau naiknya angka kejadian hipertensi atau penyakit darah tinggi. Ini lumayan, dari 2013 itu kejadian sekitar kisaran 25%. Nah, sekarang di 2018 ini naik menjadi 34,1% di 2018. Ini sekarang sudah lebih. Mungkin kisaran bisa 36-37 kalau nggak salah sekarang. Nah, artinya apa? Kalau sudah 33,3% itu kan sepertiga. Ya. Jadi dari 100 orang yang dites itu, ya, berarti kalau kita ikuti angka ini rata-rata di kisaran 34 sampai 35 orang menderita hipertensi. Jadi Bapak Ibu yang sekarang diundang hadirkan ini, ya, hati-hati pesan saya. Ya,
mungkin tidak merasakan apa-apa, merasa sehat. Tapi coba nanti, monggo kita bergabung di acara Kampung Cerdik yang saat ini kegiatannya melalui pos pembinaan terpadu atau pos BPTM. Coba dites tensinya nanti. Saya khawatir nanti Bapak Ibu yang hadir di sini ini tensinya juga di atas 140 nanti. Hipertensi itu 140 ya, batas. Anak-anak, dewasa, lansia pun kita pakai patokannya adalah 140. Nah ini pemeriksaannya sekarang pakai digital ya, eranya era digital. Bisa langsung dicek, siapapun bisa. Nah, melalui Kampung Cerdik ini nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti kita harapkan masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif. Dengan dukungan kita semua lintas sektor, kemudian kalau di tingkat dusun kita melibatkan Bapak Kepala Desa selaku pembina nanti, kemudian Bapak Kepala Dusun bisa terlibat, Bapak Babinsa ini nanti, Bapak Babin Kapitnas itu bisa membantu supaya nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, dan nanti kegiatannya ini akan dilaksanakan setiap sebulan sekali, ya seperti posyandu balita dengan sasaran 15 tahun ke atas. Nah, kegiatannya apa? Nah, kegiatannya ini adalah secara garis besar sudah disampaikan Bapak Sekda tadi melalui istilah cerdik. Nah, Kampung Cerdik ini mirip dengan Smart Kampung ya. Kalau diartikan, tapi bukan, sebenarnya berbeda. Kalau Smart Kampung berbeda. Kalau Kampung Cerdik sesuai singkatannya tadi ya. Nah, ini supaya Bapak Ibu paham nanti cerdik itu ya mulai dari C, ada cek kesehatan secara rutin setiap bulan. Ya, harapannya nanti setelah dibentuk atau di launching ini nanti akan kita tindak lanjuti di lapangan nanti di masing-masing dusun yang sudah ini nanti. Memang justru harus ada kegiatannya. Nah, nanti secara teknis kami petugas kesehatan akan mendampingi. Nah, kemudian butuh dukungan untuk menggerakkan sasaran. Nah, alhamdulillah ini sudah ditunjuk kader-kader ya. Terima kasih sangat semangat banget ini dari kostumnya juga. Kemudian yang kedua, nyangka asap rokok. Ini kaitannya dengan pola hidup sehat itu tadi ya. Nah, mungkin kita belum sadar ya sekarang bahaya rokok itu sebenarnya berbahaya. Spesialisasi sampai dibungkusnya itu loh, digambari yang serem-serem ini. Ya, ini dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang kadang-kadang juga merokok. Jangan salah ya, dari risk ini untuk ibu-ibu juga ada yang merokok ini ternyata jumlahnya lumayan, sekitar 1,9%. Ya mudah-mudahan di sini aku nggak ada ya. Tinggal bapak-bapaknya aja yang harapan kami nanti pelan-pelan, mari kalau bisa stop. Makanya sekarang kalau dulu ada istilah KTR, kawasan tanpa rokok, sekarang dirubah jadi KTM, bukan merek motor ini, jadi kawasan terbatas merokok. Boleh merokok karena itu hak asasi. Ya, cuma kalau berisiko sakit, jangan nyalakan kami, jangan nyalakan Pak Camat atau siapapun. Salah sendiri. Kawasan terbatas merokok, maksudnya di setiap instansi mau disediakan, tapi harus memenuhi syarat. Tidak boleh di ruang tertutup, harus di ruang terbuka, jauh. Jadi kita hormati, terutama di layanan-layanan mobil ini, ya. Jadi kalau bisa disediakan nggak apa-apa, monggo. Boleh kok. Di Perbuknya juga bilang seperti itu, di Perbuk yang 26 tahun 2020 itu ya. Mengenai rokok, kalau bisa berhenti mas, karena merokok itu lama-lama nikotin itu membuat pembuluh darah kita sudah tidak elastis. Normal pembuluh darah kita itu bisa melar, jadi aliran darahnya masih bisa. Nah, tapi kalau lama-lama dengan bertambahnya usia ya ini nggak bisa stop permasalahannya. Usia tidak mungkin dikurangi, selalu bertambah. Nah ini korelasi atau hubungannya dengan kelenturan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah sudah tidak lentur, begitu kena tekanan terlalu tinggi, resikonya apa?
Kemudian kan kita rajin beraktivitas, berolahraga setiap bulan, disempatkan ya. Kemudian yang D adalah diet seimbang, pengaturan pola makan. Karena semua penyakit PTM itu rata-rata karena pola makan yang tidak sehat. Kurangi makanan berlemak, kurangi konsumsi karbohidrat berlebihan. Ya, saran saya. Manis-manis juga, hati-hati, katanya dengan penyakit diabetes. Ya. Kemudian istirahatnya paling penting. Kalau ibu sekalian, ini harus perhatikan. Tubuh kita itu nggak bisa diforsir sekali. Masih muda, oke. Pertamanya usia harus cukup istirahat. Ya. Jangan sering begadang kalau tidak perlu. Nah, lebih baik buat tidur aja. Karena untuk recovery sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah kayaknya itu adalah kelola stres. Ya, karena sekarang bermacam manifestasi stres. Stres itu saya bukan berarti kita gangguan jiwa aja, tapi gangguan yang ringan seperti cemas, ya. Semua saya rasa pernah mengalami bahwa ibu sekalian, terutama kalau sudah tanggal tua ya misalnya, atau misalkan bahwa ibu sekalian di instansi baru mendapat tugas yang luar biasa, bahwa di Kapitnas, sampai ada kasus apa misalkan bahwa membuat kita stres. Nah ini jangan lama-lama, harus kita kelola, banyak caranya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan launchingnya kampung cerdik ini bukan hanya sekedar acara simbol-simbol belaka ya, tapi benar-benar kita laksanakan. Dan tujuannya adalah supaya masyarakat kita nanti bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang itu bisa diatasi sebenarnya. Ya, bisa diatasi melalui pola hidup bersih dan sehat. Mohon dukungan dari segenap instansi terkait, karena ini sekupnya ada di dusun atau RW. Mohon dukungan lintas sektor dari Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Babinsa, Bapak Kapitnas, ya, supaya nanti kegiatan ini bisa kita laksanakan secara rutin. Ya, untuk tahap awal mungkin baru 5 dusun, selanjutnya akan kita upayakan terus. Nah, untuk pendanaan kegiatan ini sebenarnya nanti bisa diusulkan melalui APBDes. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
persiapan pelepasan balon sebagai tanda lonceng inovasi Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kecamatan Sileragung dilepas oleh Sekwilecam Sileragung. Inovasi Kampung Cerdik tahun 2023 Kecamatan Sileragung. Mohon tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Stand informasi dan layanan Kampung Cerdik Kecamatan Sileragung. Ini kita lihat, ini para relawan sudah siaga untuk melayani siapa saja yang datang mendekat dan membutuhkan pelayanan. Antara lain cek kadar gula darah, cek tekanan darah, kadar nikotin dari rokok yang dihisap dan lain-lain. Stand ini merupakan bagian dari usaha untuk mensukseskan lonceng Kampung Cerdik Kabupaten Banyuwangi. Langsung ayo tiup semua. Salah satu stand di lonceng Kampung Cerdik ini adalah stand kelola stres. Di stand ini banyak relawan yang sudah siaga melayani siapa saja yang datang. Setiap yang datang di stand kelola stres ini akan disuguhkan checklist begitu ya, instrumen isian yang bisa diisi, yang dari sini bisa disimpulkan seberapa persentase stres seseorang.